Pasukan pertahanan Israel lagi-lagi menargetkan serangan brutalnya ke rumah sakit yang ada di Gaza Utara. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 5 Desember 2023. Diketahui militer Israel menargetkan rumah sakit Kamal Odwan di Beit Lahia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang serius terkait keselamatan warga sipil dan fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. Tampak dalam video amatir yang direkam oleh salah satu warga di dalam rumahnya tersebut memperlihatkan situasi mengerikan di wilayah tersebut akibat serangan udara Israel. Terjadi berkali-kali ledakan di Saja. Belum diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dan kerusakan dalam insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan warganet. الوضع خطير في كمان قطاع غزة. المستشفى لربما تعاد فيه كرة الأندونيسي وكرة الشفاء، لربما يتعرض لاقتحام وقصف كما جرت العادة في مستشفى الشفاء ومستشفى الأندونيسي. الآن المستشفى الوحيد العامل في شمال قطاع غزة يتعرض لقصف رهيب، والآن استهداف جديد على ما يبدو. فعلا إنه استهداف جديد من قبل المدفعية. الاستهداف قبل قليل كان من قبل الطائرات الحربية. إذا قصف حربي ومدفعي يستهدف المستشفى مليء بالجرحى ومليء بالنازحين، وهو المستشفى الوحيد العامل في شمال قطاع غزة الآن يتعرض لقصف عنيف جدا. ألسنة الدخان الآن تتصاعد من هذا القصف. الوضع خطير وخطير جدا الآن داخل المستشفى. المستشفى مليء بالنازحين ومليء بالجرحى والكوادر الطبية. Kapal perang Amerika Serikat diserang di Laut Merah pada Minggu 3 Desember 2023. Serangkaian serangan maritim itu dilancarkan setelah gencatan senjata berakhir. Tak hanya pada kapal perang Amerika Serikat, kapal komersil yang melintas di Laut Merah juga mendapatkan serangan yang sama. Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan para pejabat Amerika juga masih belum berhasil mengidentifikasi sumber serangan tersebut. Sementara itu, kelompok pemberontak Houthi Yaman menegaskan bahwa dua kapal tersebut diserang oleh pasukannya dengan drone dan rudal. Hanya saja, mereka tidak mengakui telah secara khusus menargetkan kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal perang yang digempur adalah USS Carney, yang merupakan kapal perusak kelas Arleigh-Burke. Serangan yang dilakukan Houthi Yaman ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, pasukan pro-Hamas ini mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan seluruh kapal yang berkaitan soal Israel. Ancaman ini sebagai desakan pada tentara Israel akan menghentikan serangan mereka ke jalur Gaza. Kelompok perlawanan Palestina yang diduga kelompok Hamas menghadapi penyerbuan tentara Israel di kamp Kalandia. Mereka membalas tembakan demi tembakan yang diluncurkan tentara Israel. Dengan menggunakan senapan laras panjang, pejuang Hamas menyerang tentara Israel dan disaksikan langsung warga sipil. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 4 Desember 2023. Diketahui tentara Israel memang tengah menyerbu kamp pengungsi Kalandia, utara Yerusalem, hingga mengakibatkan seorang pria Palestina tewas. Kementerian Kesehatan mengatakan pria tersebut
tersebut diidentifikasi sebagai Ali Ibrahim Alqam, 33 tahun. Menurut media Wafa, Israel mengerahkan pasukannya dengan jumlah besar untuk menyerbu kamp pengungsi Kalandia dan lingkungan Kuf Akab pada Senin, 4 Desember 2023. Selain itu, konfrontasi juga terjadi di dekat wilayah tersebut dan mengakibatkan beberapa orang terluka. Dilaporkan, pasukan pertahanan Israel atau IDF menyerbu kamp dengan 40 jeep dan bulldozer. Menurut Bulan Sabit Merah, para pemuda Palestina menghadapi para tentara Israel. Para tentara Israel tersebut diketahui menembakkan peluru tajam, peluru logam berlapis karet, dan tabung gas air mata ke arah mereka. Israel menerbitkan travel warning atau peringatan perjalanan sebagai informasi untuk warganya yang akan berpergian ke luar negeri. Peringatan tersebut juga ditujukan bagi warganya yang sedang berada di luar negeri agar berhati-hati dan mengambil langkah untuk pergi. Seorang pejabat Dewan Keamanan Nasional Israel atau NSC mengatakan tingkat ancaman terhadap warga Israel di 80 negara telah meningkat akibat perang Gaza. Hal ini bertepatan dengan peningkatan hasutan, percobaan serangan, dan manifestasi anti-Israel yang meluas secara terus-menerus dan signifikan di banyak negara, katanya seperti dikutip Yerusalem Post. Menurut dia ada potensi kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, oleh karenanya warga Israel harus memperhitungkan hal itu. Bahkan di sejumlah negara barat seperti Inggris, Jerman, Prancis yang tadinya masuk kategori aman, kini naik ke tingkat bahaya level 2, ada potensi ancaman. Dalam kasus lain seperti Afrika Selatan, Eritrea, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Turkmenistan, peringatan tersebut dinaikkan ke level 3 atau ancaman sedang. Di level itu, warga Israel disarankan untuk menghindari perjalanan yang tidak perlu ke destinasi tersebut. NSC merekomendasikan warga Israel untuk menunda perjalanan ke negara-negara dengan tingkat ancaman tinggi atau level 4, seperti di Timur Tengah atau Kaukasus Utara, negara-negara di sekitar Iran, dan beberapa negara Muslim di Asia. Sementara Indonesia dalam rilis NSC masuk dalam kategori Mixed Travel Warning atau level 3 dan 4. Itu artinya menurut NSC ada peringatan ancaman yang berbeda untuk wilayah berbeda di negara tersebut. Di situs NSC disebut bahwa wilayah Papua Barat, Kepulauan Sulawesi, Sumatera, Provinsi Aceh masuk level 3. Jawa memiliki tingkat ancaman yang tinggi level 4 untuk warga Israel. Bulldozer milik militer Israel tampak berkeliaran di Jenin. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 4 Desember 2023. Selain bulldozer, sejumlah kendaraan lapis baja Israel juga banyak terlihat di jalanan kota Jenin. Satu di antara video yang beredar memperlihatkan bulldozer Israel merusak jalanan hingga infrastruktur. Dalam keterangan unggahan disebutkan bulldozer militer Israel menghancurkan jalanan-jalanan dan infrastruktur di kota Jenin pada Selasa, 5 Desember 2023 dini hari. Bulldozer pendudukan mulai menghancurkan infrastruktur di kota dan sekitar Camp Jenin, klaim narasi unggahan yang beredar. Selain di Jenin, tank, kendaraan lapis baja, dan bulldozer Israel juga terlihat di kota Khan Younis yang padat penduduk. Diketahui Israel kembali menggempur Gaza usai gencatan senjata berakhir pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Sejak kesepakatan jeda kemanusiaan berakhir, lebih dari 700 orang di Palestina meninggal. Mereka menyerang Gaza, bagian selatan dan utara. Wilayah selatan menjadi tempat tinggal penduduk usai diusir Israel
pada awal November lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.